Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Zafran Cevopi. Oke, jadi untuk video part kedua ini saya mau membahas tentang F2L Advance ya. Jadi F2L Advance itu yang saya maksud adalah jadi bagaimana cara memasukkan edge dan corner ini dari berbagai arah ya. Jadi nggak cuma satu arah aja. Dan kalau bisa itu kalian nyelesainnya bisa pakai berbagai rumus. Jadi nggak cuma ngandelin satu rumus saja ya. Jadi kan kalau misal kalian tuh ngandelin satu rumus saja itu bakalan apa ya, sebenarnya bagus, tapi itu kalau lebih bagus lagi kalian bisa punya banyak algo, jadi punya banyak alternatif gitu ya. Jadi nggak cuma satu algo aja. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja ya saya contohin bagaimana cara nyelesain F2L dari berbagai arah. Ini saya scramble dulu sambil nanti membuat crossnya. Oke, ini udah saya scramble, saya membuat crossnya dulu. Oke, ini anggap aja ini kan crossnya udah jadi. Terus langkah terakhir tadi saya tuh menghadapnya ke hijau dari sini ya. Nah, ini semisal itu saya mau nyelesain ini ya, misal ini dulu yang putih biru merah sama merah biru. Nah ini kan seharusnya kan dia ada di sini ya, di sini. Nah biasanya tuh kalau yang pemula yang saya tahu ya, itu ngesein ini itu harus mereka itu dikeluarin dulu ya. Terus nanti eksekusinya itu nggak dari sini. Jadi menghadapnya ke sini. Kan ini kan seharusnya kan dia di sini ya warnanya. Jadi mengeksekusinya tuh di sini sama kayak F2L dasar ya. Jadi sebenarnya ini itu bisa diselesaikan langsung dari sini ya. Jadi kita eksekusi dari sini, tapi nanti bisa juga masukinnya dari sini juga bisa, atau tetap dari sini juga bisa ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini ya, seperti ini kita keluarkan. Nah langsung dieksekusi. Nah seperti itu masuk ya. Beda sama kalau yang misal kita keluarin dulu seperti ini, dikeluarin dulu ya. Nah keluarin dulu terus dipasin sama ini yang mau dimasukin ya. Jadi kan ini sejajar. Nah habis itu tinggal dieksekusi. Nah seperti itu yang cara istilahnya bukan cara yang lambat, tapi kalau menurut saya itu memakan banyak move ya. Jadi mending eksekusinya dari sini ya, tapi nanti ujung-ujungnya dia juga masuk ke sini. Paham nggak ya kira-kira? Tapi bohong. Ya semoga saya paham ya. Oke, ini terus saya lanjut. Semisal saya menghadapnya seperti ini ya. Saya mau nyelesain ini dan ini. Nah biasanya kalau semisal menghadapnya seperti ini, itu kan biasanya kan ini dikeluarin dulu ya. S-nya dikeluarin dulu, habis sudah keluar, semisal ini sama sini, nah nanti S-nya ini di sini semisal, ya di sini, nah seperti ini, terus tinggal dieksekusi, kan biasanya seperti itu. Nah kalau semisal seperti ini, kan kita kan rotasi, berarti ya, rotasi seperti ini. Nah padahal itu bisa desain dari sini, jadi nggak perlu rotasi, seperti itu ya. Tapi itu nanti terserah kalian ya, senyamannya kalian aja. Kalau semisal kalian itu butuh rotasi ya, rotasi aja, jadi jangan dipaksain ya. Nah kalau misal saya pribadi ini sama ini itu misalnya kayak gini. Nah seperti itu ya, kan udah ketemu nih, tinggal dimasukinnya. Kalian boleh rotasi juga boleh, atau langsung nggak boleh, tapi mendingan langsung aja seperti ini, jadi nggak perlu rotasi ya. Nah seperti itu. Terus misal tetap saya menghadapnya di merah juga, di merah. Saya mau nyelesain ini sama ini. Nah ini sama ini. Nah biasanya kalau kasusnya main ini sama ini kan udah bener nih, udah sejajar ya sama ini. Nah biasanya kan ini dikeluarin dulu, habis itu dieksekusi, ya enggak. Nah sebenarnya kalau semisal dari sini itu juga bisa. Jangan seperti ini, dikeluarin dulu, tapi kita nggak rotasi, menghemat move ya, bukan move sih, apa namanya, pokoknya menghemat waktu ya.
terus tinggal dieksekusi seperti itu ya. Terus sama halnya juga ini dan ini yang terakhir. Nah, biasanya juga kalau nyelesain ini sama ini kan udah masuk ini, udah masuk ya. Nah, biasanya itu kan rotasi dulu atau gimana, terus dimasukin kayak yang cara layer by layer ya, atau yang beginner, masukin di titik ini, masukin ya. Nah, padahal kalau misal dari sini tuh juga dari sini ya tadi ya. Nah, sebenarnya kalau ini sama ini itu bisa desain dari sini. Kan tadi kan saya terakhir menghadapnya di merah ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kan udah masuk ya. Nah, terus untuk cara masukinnya terserah, kalian mau rotasi lagi juga nggak apa-apa, seperti ini, atau dari belakang sini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk F2L Advance itu bagaimana caranya kalian itu nyelesain F2L bisa dari berbagai view atau arah dan bisa menghemat banyak move. Jadi ya kurang lebihnya sama seperti cross ya, membuat cross. Jadi jangan boros move, itu nanti efeknya juga ke waktu kalian ya. Jadi seperti itu untuk kurang lebihnya F2L Advance yang saya maksud. Oke, lanjut ya. Jadi pasti beberapa kalian yang nonton video ini masih bingung dengan contoh yang sudah saya praktek tadi ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya bakal kasih contoh lagi dan bakal saya jelasin lebih detail lagi supaya kalian tuh paham apa yang saya sampaikan ya. Oke, ini saya scramble dulu. Oke, ini udah saya scramble seperti biasa, buat cross dulu ya. Oke, ini crossnya udah selesai ya, udah selesai. Nah, ini contoh ya, contoh dulu. Biasanya kalau yang pemula atau udah bisa F2L tapi F2L-nya tuh masih gitu-gitu aja, belum ada peningkatan. Nah, biasanya mereka itu kalau nyelesain F2L itu targetnya edge dan cornernya itu ditaruh di atas dulu ya, jatuh di atas semua ya. Habis itu langsung dieksekusi ya. Itu yang saya tahu ya. Jadi misal saya mau nyelesain ini sama ini ya, jadi target ini sama ini itu ditaruh di atas dulu. Ini kan udah di atas, tinggal ini belum, tinggal dinaikin ya. Nah, ini kan udah di atas semua, tinggal habis itu dieksekusi ya, seperti itu yang saya tahu. Nah, padahal daripada ini dikeluarin dulu ya kan, di atas semua terus dieksekusi, itu kan kelamaan, kita juga menghabiskan banyak waktu, belum juga nanti ketambah rotasi seperti ini ya. Nah, padahal kalau ini sama ini ya, kalau diselesaikan dari sini itu bisa ya caranya itu seperti ini. Jadi kalian tuh nyelesain F2L nggak harus melulu ya, nggak harus melulu itu di satu arah dan di tempatnya kan, ini sama ini. Nah, seharusnya kan dieksekusinya seperti ini. Jadi di sejajarin dulu, dipasin dulu sama warnanya yang mau dimasukin, habis itu tinggal dieksekusi. Nah, padahal kalau dari sini itu bisa. Jadi caranya seperti ini kalau saya ya. Ini ada berbagai cara ya caranya. Nah, ini saya cara seperti ini ya. Ini D aksen, R, U aksen, R aksen, D. Nah, ini kan udah masuk nih, udah masuk ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya pakai contoh, bukan contoh ya, cara kedua. Misal ini sama ini tadi saya seperti ini. Ini cara yang kedua, U aksen, R aksen, U2, R, U aksen, R aksen, U aksen, R. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat kan lebih enak ya daripada yang tadi pakai rotasi. Tapi kalau misal kalian butuh rotasi, ya rotasi aja, jadi jangan dipaksain. Itu pun juga tergantung kasusnya ya, inget ya. Soalnya kasus dari F2L kalau yang basic ya itu ada 41 ya. Tapi kalau yang advance itu saya juga nggak tahu ya berapa jumlahnya. Tapi
bisa kalian kira-kira aja sih nanti berapa, soalnya saya juga belum pernah ngitung sih, tapi setahu saya tuh ada banyak banget ya. Soalnya kan F2L itu ya sama kayak cross ya, dia itu mainnya intuitif ya, jadi gimana caranya buat gerakan tuh seefisien mungkin, nggak memakan banyak move ya. Nah, sebenarnya saya juga pernah sih buat video itu contoh-contoh kasus F2L Advance, itu ada 26 contoh kasus. Nanti buat kalian yang pengen nonton, nanti linknya ada di sini ya, di pojok kanan atas ini. Terus itu sebenarnya jumlahnya nggak cuma 26 ya, ada banyak banget, tapi itu belum saya lanjut lagi, belum ada waktu soalnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara masukinnya tadi, yang ini tadi ya, yang tadi. Terus semisal lagi lanjut ya, semisal saya mau masukin ini ya, ini dan ini dan ini. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, kalau yang pemula itu pasti mereka bukan dikeluarin, tapi ditaruh di atas semua dulu, ya, di atas semua dulu. Semisal ini sama ini ya, ini kan udah di atas nih edge-nya, tinggal ini cornernya saya keluarin dulu biar naik ke atas ya, semisal seperti ini ya, seperti ini. Terus habis ini tinggal di eksekusi. Nah, eksekusinya tuh kalau yang pemula biasanya itu rotasi dulu, habis rotasi tinggal di ini kan di YouTube, terus di eksekusi masukin. Kan soalnya kan ini kan di sini. Nah, jadi eksekusinya disejajarin sama ini tempatnya ini. Ya, seperti itu. Nah, padahal kalau misal diselesain dari sini, tadi kan saya kan masih di sini ya, ngesainnya di madepnya itu view-nya masih di merah ya. Jadi kalau misal diselesain dari sini, ya dari sini sama sini. Nah, ingat omongan saya tadi, nggak harus melulu eksekusi F2L itu harus dari tempatnya, dari sini ya. Kan ini sama ini kan di sini tempatnya, nggak melulu harus dari sini. Jadi gimana caranya kalian tuh mikir bisa nyesain F2L dari yaitu tadi berbagai arah ya. Jadi nggak harus mengandalkan satu arah aja ya. Misal ini sama ini, nah ini kan tinggal diginin seperti ini. Nah, kan udah jadi nih, seperti itu udah jadi ya, tinggal masukinnya gimana, ada berbagai cara ya. Misal gini ya, bisa juga seperti ini, bisa juga rotasi seperti ini tadi juga bisa ya. Oke, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, lanjut lagi. Misal saya mau masukin ini sama ini ya, mau mengeksekusi ini sama ini ya. Oke, sama kayak tadi. Kalau yang pemula atau yang baru bisa F2L yang basic itu biasanya juga tadi, jadi ditaruh di atas semua dulu targetnya. Ini kan udah di atas nih, udah di atas, tinggal ini dinaikin, dikeluarin dulu, semisal seperti ini, seperti ini. Terus tinggal dieksekusi ini. Sebenarnya itu sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Pokoknya kalian tuh cari algo atau eksekusi senyaman mungkin ya, jadi jangan terpatok sama algo yang saya gunakan ya. Jadi bebas kalian tuh gimana caranya bisa membuat style kalian sendiri ya. Tapi kalau saya ya sebenarnya bisa kayak tadi, seperti ini, keluarin terus masukin ya. Tapi kalau saya lebih terbiasa seperti ini terus masukin. Nah, sebenarnya sama aja ya. Ingat ya, jangan terpatok sama algo yang saya pakai. Ini cuma buat referensi kalian aja ya. Oke, yang selanjutnya ini saya mau masukin ini. Nah, ini kan udah semua nih, tinggal ini ya, Nah, kalau misal bener-bener nggak bisa dieksekusi dari berbagai arah, ya sudah diselesain seperti biasa. Jadi dipasin sama menghadap view-nya. Mereka ini kan harusnya di sini. Jadi ya udah diselesain dari sini aja nggak apa. Jadi nggak harus melulu juga dari berbagai arah. Kan kadang-kadang juga ada kasus yang nggak bisa desain dengan
berbagai arah atau yang ya dan sebaliknya ya, seperti itu. Oke, kalau ini tinggal seperti ini. Oke, udah masuk ya. Oke, sampai sini kira-kira masih bingung nggak ya? Ya, semoga aja paham ya. Nah, pertanyaannya buat kalian pasti seperti ini. Gimana Bang caranya tahu dan apa ya namanya itu, bisa memahami kasus-kasus F2L itu bisa didesain dari berbagai arah. Ya, pasti pertanyaan kalian kurang lebih seperti itu ya. Nah, jujur aja ya nih, ini saya pribadi pun juga nggak tahu ya dari segi jumlahnya tuh ada berapa, terus harus dimulai dari mana ya. Tapi saya bisa kasih saran itu kalian nanti biar nanti dengan sendirinya tuh bisa hafal ya. Jadi saran saya untuk belajar F2L Advanced itu paling enggak kalian tuh ya, yang paling wajib atau dasar itu paling enggak kalian harus tahu ya, atau enggak harus paham dulu sama F2L basic ya, atau F2L dasar. Nah, F2L basic itu jumlahnya ada 41 ya. Jadi ada 41 case ya. Itu ada 41 contoh kasus F2L yang basic ya. Nah, kalau kalian udah bisa F2L basic ya, udah hafal semua sama algo-algonya ya, sama semua case-nya tuh udah hafal di luar kepala. Nah, kalian bakal lebih gampang improve ke F2L Advanced. Karena apa? Karena kalian udah bisa atau udah tahu dasarnya tuh seperti apa ya, daripada kalian itu belajar langsung dari F2L Advanced ya, kan bingung. Jadi kalian bingung gini, kalian tuh nggak tahu kasus dasarnya, tapi udah mencoba untuk F2L Advanced yang lebih tingkatannya lebih rumit lagi. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa ya, kalau kalian mau istilahnya mau nyidat atau apa ya, memangkas waktu, sebenarnya juga nggak apa-apa mau belajar langsung dari F2L Advanced. Tapi itu tadi mungkin kalian bakal menemukan kesulitannya apa? Kesulitannya bakal kalian tuh masih bingung sama kasus-kasusnya, padahal kasusnya tuh banyak banget kalau yang F2L Advanced. Nah, kalau kalian udah bisa F2L basic, itu bakal enak banget improve-nya nanti. Jadi kalian tuh udah paling enggak tuh udah tahu case-case-nya tuh seperti apa. Jadi kalian tuh di dalam kepala kalian tuh mikirnya, oh, udah tahu nih bakal diselesaikan seperti ini, contohnya seperti ini, case-nya seperti ini, algonya seperti ini ya. Jadi kalian nggak bakal bingung. Nah, nanti dengan lambat laun waktu, nanti pasti kalian juga udah terbiasa ya dengan F2L itu. Nanti juga lama-kelamaan kalian bakal menemukan style kalian sendiri ya, F2L Advanced itu seperti apa. Jadi nggak harus ikut atau video saya ini jadi patokan, enggak ya. Ini cuma buat referensi aja ya. Jadi seperti itu untuk F2L Advanced ya. Semoga aja kalian bisa nanti ke depannya ya, atau enggak nanti untuk ke depannya setelah part keempat ya nanti ya udah selesai, bakal saya buatin contoh kasus F2L basic ya, yang jumlahnya ada 41 nanti bakal saya buatin, insya Allah ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video part kedua ini. Semoga bermanfaat ya, dan bantu share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tuh tahu juga ya. Oke, like aja video ini jika kalian suka, dan dislike aja kalau misalnya nggak suka. Sampai ketemu lagi di video part ketiga. Bye.